Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rifa adalah Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue coklat stick. Nah, kue coklat stick ini masih banyak yang belum jual. Jadi masih jarang banget yang tahu karena memang coklat sticknya itu agak susah didapat ya, dan memang belum banyak yang tahu. Jadi coklat sticknya ini adalah coklat bake stable ataupun tetap stabil pada saat dipanggang. Oke guys, kita manfaatkan ya situasi pandemi ini. Nah, kita kan pasti pendapatan juga berkurang ya, daripada kita membuang-buang uang untuk membuat kue lebaran. Gimana kalau misalkan kita bikin sendiri dengan harga yang lebih hemat. Dan selain itu juga ini bisa dijadikan ide jualan karena memang bentuknya sangat menarik banget. Soal rasa jangan ditanya ya. Resep yang aku bagikan insya Allah rasanya pasti enak semua. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk membuat kue stick coklat ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 300 gram tepung terigu dan 50 gram tepung maizena. Kemudian di sini aku siapkan juga 200 gram margarin. Kemudian ada 3 butir telur, nah yang 2 untuk adonan dan yang 1 untuk olesan, 100 gram gula halus, 1 saset susu bubuk, boleh merek apa saja, kemudian 1 bungkus vanili bubuk, dan di sini aku pakai coklat bake stable. Nah ini aku beli 2 bungkus ya, berat 1 bungkusnya masing-masing 200 gram. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat stick coklat ini. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur dan kita ambil kuning telurnya aja. Dan di sini aku pakai telur bebek karena kalau di kampung harga telur bebek itu masih murah. Tapi kalau misalkan nggak pakai telur bebek, boleh kalian ganti dengan telur ayam. Oke, 2 butir cukup ya, dan yang 1 butir lagi nanti akan kita gunakan untuk olesan toppingnya. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk telur bebek dan margarin ini sampai tercampur rata dan tekstur margarinnya menjadi lembut seperti mayonnaise. Dan di sini adonannya aku kocok manual dengan menggunakan whisker seperti ini. Kalau misalkan kalian mau pakai mixer juga boleh. Silahkan di mixer dengan kecepatan sedang sampai adonannya lembut seperti mayonnaise. Dan jangan terlalu lama-lama ya, dan jangan ditunggu sampai adonannya mengembang karena nanti hasilnya kurang bagus. Oke, kurang lebih hasil adonannya seperti ini ya, sudah lembut seperti mayonnaise. Kemudian kita tambahkan 1 bungkus vanili dan gula halus. Langsung aja kita aduk lagi adonan ini sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya lembut seperti mayonnaise. Oke, setelah ditambahkan gula halus seperti ini ya hasil adonannya, jadi lembut banget. Setelah itu langsung kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk dan kita aduk lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur sempurna. Setelah susu bubuknya tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung maizena dan tepung terigu sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk lagi sampai rata dan tambahkan lagi sedikit demi sedikit tepung terigunya sampai tepung terigunya habis. Oke guys, di sini adonannya aku ganti menggunakan spatula ya. Langsung aja kita aduk-aduk dengan cara seperti ini. Mudah banget cara mengaduknya, tidak usah terlalu ekstrim. Oke, langsung aja diaduk-aduk dengan cara seperti ini ya. Dan untuk finishing di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan ya. Dan untuk mengaduknya gampang banget, cukup dibalik-balik aja seperti ini. Nanti adonannya akan tercampur dengan sendirinya. Dan adonan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan teksturnya menjadi kalis. Oke, ini adonannya kira-kira sudah tercampur semua ya. Dan ini hasil kalisnya kurang lebih seperti ini.
Langkah berikutnya, kita potong dua dulu coklat backstable-nya, dan kalian bisa dapatkan coklat backstable ini di toko bahan-bahan kue yang besar, atau kalau masih gak nemu, kalian bisa beli di aplikasi online seperti Shopee, Bukalapak, Lazada. Nah, silahkan kalian pilih ke toko yang paling terdekat ke rumah kalian. Setelah itu, ambil setengah adonan, kemudian kita letakkan di dalam plastik bening, dan ini kita gilas dengan menggunakan roll pin dengan ketebalan kurang lebih setengah sentimeter. Setelah itu, kita ukur dulu coklat backstable-nya ya. Ini lebarnya 2 cm kurang dan panjangnya 3,5 cm. Langsung aja di sini aku ukur juga di adonan yang tadi sudah digilas dengan roll pin. Kemudian kita potong dengan menggunakan potongan pizza seperti ini supaya lebih cepat ya. Kalau misalkan kalian nggak punya pemotong pizza seperti aku, kalian masih bisa memotongnya dengan menggunakan spatula ataupun alat apa aja yang bisa digunakan untuk memotong. Oke guys, cukup mudah ya caranya, seperti ini. Setelah dipotong semua, kemudian kita ambil dulu pinggirannya dan kita rapihkan yang sekiranya ukurannya tidak terpakai. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ambil satu potong adonan dan kita tempelkan coklat backstable, dan ini kita rapihkan ya menyesuaikan ukuran coklat backstable-nya, karena ukuran dari coklat backstable itu beda-beda, ada yang lebarnya agak lebar dan juga ada yang agak ramping. Jadi kita sesuaikan sendiri. Setelah itu kita simpan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Oke guys, setelah coklatnya ditempelkan ke adonan semua, di sini aku pakai plunger cutter fondant. Kita pakai yang nomor 2 ya, dan kita ukur dulu dengan coklat backstable-nya. Oke, cukup ya. Dan cara kerjanya disuntikkan seperti ini. Kemudian kita ambil sedikit adonan dan kita gilas lebih tipis. Setelah itu langsung aja kita potong adonannya dengan menggunakan cutter fondant ini. Oke, seperti ini ya. Langsung kita tempelkan di atas coklat backstable. Dan untuk cutter fondant ini bisa kalian dapatkan di aplikasi online, harganya sekitar 16 sampai dengan 17.000. Silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan daerah masing-masing ya. Setelah itu langsung aja kita olesi dengan kuning telur bebek tadi. Bisa kalian lihat ya guys, kalau misalkan kita pakai telur bebek ini warna kuningnya pekat banget, dan juga ini udah dijamin warnanya pasti cantik ya. Tidak seperti pakai telur ayam yang harus ditambahkan pewarna lagi. Dan untuk coklat backstable-nya juga ini aku beli di aplikasi online ya. Harganya sekitar 15.000 per 200 gram. Ini ada yang di repack per 200 gram, ada juga yang dijual per kilo. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Setelah bunganya diberikan kuning telur semua, supaya tampilannya lebih cantik lagi, di sini aku tambahkan choco chips ya. Bisa dilihat ya guys, setelah ditempelkan choco chips, bentuknya makin menarik lagi. Oke, sekarang kita akan mulai membentuk hiasan yang kedua. Kita ambil sedikit adonan dan kita gilas tipis, kemudian kita iris memanjang seperti ini ya. Setelah itu kita ambil satu lembar irisan dan kita tempelkan di atas coklat stick dengan cara diagonal seperti ini. Oke, nggak kelihatan.
Nah, oke, dengan cara diagonal seperti ini ya. Setelah itu kita potong untuk kepanjangannya dan kita rapatkan untuk bagian pinggirannya. Oke guys, mudah kan caranya? Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu sama ya, kita olesi dengan kuning telur dan ini kita olesi dengan cara memanjang seperti ini. Setelah diolesi kuning telur semua, sama ya, kita tempelkan choco chip supaya tampilannya lebih cantik dan lebih menarik. Bisa dilihat ya guys, setelah ditempelkan choco chips, tampilannya benar-benar lebih cantik dan menarik. Oke guys, setelah dibentuk hasilnya jadi cantik seperti ini ya. Dan ini udah siap untuk dipanggang. Dan untuk model bunganya juga ini ada macam-macam ya. Silahkan kalian pilih sesuai selera. Dan kalau misalkan kalian nggak punya cutter fondant, kalian masih bisa membuat coklat stick ini dengan cara dihias menyilang seperti ini. Modelnya juga sama-sama cantik kok. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Langsung aja kita panggang dengan suhu 120 derajat Celcius. Kita gunakan api atas bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, ini kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan kita dinginkan. Setelah kue stick coklatnya benar-benar dingin, langsung aja kita kemas dalam toples ukuran 500 gram yang sudah dialasi dengan kertas terlebih dahulu. Dan untuk cara pengemasannya, di sini aku gunakan paper cup ya, supaya lebih rapi dan juga isinya lebih cepat penuh. Ini dia hasilnya, kue stick coklat yang aku buat dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples setengah dengan menggunakan paper cup ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai paper cup, paling ini cuma jadi 2 toples aja. Untuk yang setengah toplesnya bisa kalian jadikan tester untuk para pembeli. Dan insya Allah kalau misalkan udah nyobain rasanya, ini dijamin rasanya enak banget. Dan sekarang saatnya review kue stick coklat. Rasanya enak banget guys, nyoklat banget. Dan ini rasanya untuk adonannya ini pulen banget ya untuk rasa kuenya. Dan untuk teksturnya bisa kalian lihat. Oke, akan aku tekan seperti ini. Ini mudah hancur ya guys, lihat ini ngeprul banget dan ini lumer. Pokoknya ini ngeblend banget rasanya dan juga pulen banget. Ini dijamin sumpah enak banget. Gimana guys, cara membuatnya gampang banget ya. Dan itu udah aku kasih resep dengan tutorial yang sangat praktis, dijamin praktis ya daripada dengan tutorial-tutorial lain. Oke guys, untuk harga jual dari coklat stick itu sendiri dijual bisa sekitar 75.000 sampai dengan 85.000. Nah, dijualnya dengan cara dikemas paper cup seperti itu ya, biar isinya itu sedikit. Tapi kalau misalkan nggak pakai paper cup, itu satu toples bisa muat banyak. Dan memang karena rasanya enak, meskipun isinya sedikit, pembeli pasti mengerti ya. Dan kita jualan pada pembeli yang mengerti kualitas saja. Kalau pembeli yang maunya dapat banyak, harganya murah, biarin aja, kasih aja kue semprit yang cuma 3 bahan tapi hasilnya seabrak. Oke guys, untuk ketahanan dari kue ini bisa tahan 1 sampai dengan 2 bulan tergantung cara penyimpanan. Jadi kalau misalkan dikemas toples seperti tadi, kita kemas lagi pakai selotip untuk bagian pinggirannya supaya nggak masuk angin. Nah, kalau misalkan sudah dibuka dari toples itu, sebaiknya dipindahkan lagi ke toples kedap udara seperti Tupperware ataupun toples kedap udara lainnya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.